Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pingpingan dengan saya. Kali ini kita akan bahas tentang perbandingan, yaitu materi kelas 7 di semester kedua ya. Namanya perbandingan itu sebenarnya mudah. Yang pertama adalah harus kita pikirkan atau terbersih dalam pikiran kita itu, kalau namanya perbandingan mesti ada dua sesuatu yang harus kita bandingkan. Jadi nggak bisa kalau satu terus dibandingkan dengan dia sendiri, nggak bisa. Jadi kalau ini ada benda terus mau dibandingkan, berarti harus ada benda yang lain. Paham ya? Jadi kalau perbandingan itu hanya mesti ada satu benda dengan benda yang lain. Tidak bisa satu benda dibandingkan dengan benda itu sendiri. Nah, apa yang diperbandingkan? Apa yang dibandingkan itu apa? Ya terserah itu. Terserah. Apa? Ya apa terserah. Tapi biasanya yang dibandingkan itu data-data. Tapi kalau kamu bandingkan misalnya saya lebih pintar daripada dia, boleh. Itu perbandingan juga, membandingkan. Nilai kamu lebih pintar matematika daripada saya, boleh saja. Tapi dalam kali ini kita khusus membandingkan, biasanya dibandingkan data-data. Jadi data apa saja. Nah, oleh sebab itu kita lihat, saya sudah mempunyai contoh data ya. Contoh data. Boleh Papa tulis. Jadi ada data-data siswa kelas 7 di SMP Baruna. SMP Baruna itu kelas 7-nya cuma 3 kelas. Tuh 2, 3. Cuma 3 kelas. Kelas 7A, 7B, 7C. Data-data siswanya jumlah seperti ini. Jadi kelas 7A itu jumlahnya 40 orang. Kelas 7B jumlahnya 42 orang. Kelas 7C 30 orang. Kelas A dari 40 orang itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ini. B juga 42 orang itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. C juga begitu. Nah, kita mau buat perbandingan. Mana yang mau kita bandingkan antara mana dan mana? Ya terserah. Tinggal dibunyikan aja. Misalnya kita mau membandingkan di kelas A saja, di kelas 7A saja. Di kelas 7A ya. Kita ambil di kelas 7A. Untuk di kelas 7A. Ini ada siswa laki-laki, ada siswa perempuan, ada jumlahnya. Boleh kamu bandingkan antara perbandingan antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Boleh. Siswa laki-laki dan siswa perempuan dibandingkan. Ini nggak usah lihat yang lain. Di kelas 7A saja. Perbandingan antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Berapa itu? Siswa laki-lakinya 18. Siswa perempuannya 22. Jadi perbandingan siswa laki-laki di kelas 7A dengan siswa perempuan adalah 18 banding 22. Boleh. Atau 18 berbanding 22. Boleh. Kemudian dari tetap di kelas 7A.
Misalnya siswa laki-lakinya, ya, nomor 1, nomor 2. Mau kamu bandingkan apa dengan apa? Yang penting jangan keluar dari kelas 7A dulu, karena kita ambil di kelas 7A. Ini dengan ini sudah. Yang belum ini dengan ini. Misalnya perbandingan antara siswa laki-laki dengan jumlah siswa kelas 7A adalah, nah, kita lihat aja siswa laki-lakinya mana kelas 7A. Kita ambil kelas 7A nih ya, kelas 7A nih, lihat kelas 7A, jangan pergi dari situ dulu. Nah, kelas 7A, perbandingan antara siswa laki-laki dengan jumlah siswa ya, kelas 7A. Laki-lakinya 18, jumlah siswanya di kelas 7A itu 40. Berarti perbandingannya adalah jumlahnya 18 banding atau berbanding gitu ya. Berapa? 40. Boleh begitu. Terus mana lagi? Di kelas 7A yang belum. Ya mungkin ini perempuan dan jumlah perbandingan antara siswa laki-laki, perbandingan antara siswa perempuan dengan jumlah siswa. Boleh. Paham ya? Jadi dalam membandingkan dari data ini mau kita ambil yang mana itu terserah. Bisa dipahami ini perbandingan ini? Jadi bisa kamu ambil perbandingan dari data-data ini, banyak macam. Banyak yang kamu bisa bandingkan. Kamu bandingkan antara jumlah siswa kelas 7A dengan jumlah siswa kelas 7B, boleh. Atau dibalik, jumlah perbandingan siswa kelas 7B jumlahnya dengan siswa kelas 7A dibalik, boleh. Ini juga dibalik, boleh. Ini siswa laki-laki 18 banding 22. Kalau dibalik, ini perempuan di sini, laki-laki di sini, ya dibalik 22 banding 18 gitu. Jadi sangat mudah membandingkan itu. Sangat mudah. Nah, biasanya ini cara menulisnya. Ini kalau kalimatnya seperti itu, cara menulisnya. Nah, cara menulisnya. Jadi untuk nomor 1 ini, perbandingan nomor 1 ini, perbandingan antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan adalah 18 banding 22. Cara menulisnya bisa seperti ini. 18 per 22. Boleh. Atau 18 berbanding pakai titik 2 ya, 22. Boleh. Atau boleh juga nih, 18 dari 22. Nah, boleh nih cara menulisnya. Boleh, pakai yang mana? Sama aja ini. Yang lazim dipakai dalam perbandingan biasanya ini, yang nggak ribet. Jadi 18 banding 22. Ini juga boleh dibaca 18 banding 22. Ini perbandingan 18 dari 22. Hanya ini, perbandingan ini harus disempurnakan ya. Disempurnakan, tidak angka seperti ini. Namanya perbandingan itu harus dalam bentuk pecahan paling sederhana. Jadi kalau ditulis dalam perbandingan harus disederhanakan ini. Nah, harus disederhanakan ini dengan FPB-nya. Bagi berapa ini? Bagi 2 ya. Bagi 2. Jadi ini kalau dibagi 2, disederhanakan ini.
Ini sama dengan 9 banding 11. Nah, ini boleh, ini nggak usah disebut, atau 9 banding 11. Ini cara menulisnya ya. Jadi pakai ini boleh, pakai ini boleh, pakai begini boleh. Nah, setelah disederhanakan jadi 19. Jadi perbandingan antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan di kelas 7A adalah 9 banding 13. Nih. Ya. Prosesnya ini. Paham ya? Nah, yang nomor 2 bagaimana? Nah, silakan dicoba. Nomor 2, sama caranya. Untuk nomor 2, caranya sama. Yang jelas 18/40 di sini. Laki-lakinya 18, jumlahnya 40, jadi 18/40. Sederhanakan. 18/40 berapa? Dibagi berapa? Sederhanakan aja langsung. 18/40 dibagi 2 9, dibagi 2 20. 9/20. Paham ya? 9 ini dibagi sama-sama dibagi 2. Perbandingan harus dalam bentuk pecahan paling sederhana. Tidak boleh perbandingan itu misalnya jumlahnya 1000 dan 5000, perbandingannya adalah 1000 berbanding 5000. Ini enggak bisa. Jadi harus disederhanakan. Perbandingannya berapa? 1 berbanding 5. Paham ya? Tentang perbandingan ya, awal ya. Jadi pada prinsipnya membandingkan dari sebuah data, terserah kamu, apa yang mau dibandingkan, terserah. Yang penting pada akhirnya kamu harus sederhanakan perbandingan itu dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Cara nulisnya boleh pakai begini, boleh pakai tanda titik 2. Tapi yang lazim digunakan, yang tidak ribet adalah ini. Jadi sini sudah kelihatan 1 banding 11. Nanti kalau gini masih ada yang baca 18/22, padahal maksudnya 18 banding 22. Paham ya? Tugas kamu di rumah, silakan dibandingkan ini data-data ini. Mana dengan mana? Ditulis dulu ini seperti ini, dan dibandingkan seperti ini. Bisa dipahami ya? Tentang perbandingan. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan tentang perbandingan di awal ini. Ingat, perbandingan terserah yang mau dibandingkan, yang ada 2 benda yang harus dibandingkan atau 2 data yang harus dibandingkan, kemudian sederhanakan paling kecil pecahan tersebut. Sekian, terima kasih atas perhatian kalian. Terus semangat, tetap semangat, berlatih terus, tetap di channel Pimpingan, like, share, komen, dan subscribe-nya. Keberkahan buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.